Halo pecinta film Donghua. Kali ini Mimin akan bawain alur cerita film Renegade Immortal versi novelnya ya. Yang pasti Mimin ambil episode setingkat dari filmnya yang lagi tayang. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Melanjutkan cerita dari episode sebelumnya. Di episode sebelumnya, Wang Lin, Chihu dan Hongdi melakukan perjalanan ke alam surgawi. Ketika mereka sudah berada di salah satu lapisan di alam surgawi, Wang Lin terlibat baku hantam dengan Hongdi. Zheng Niu, aku akan mengingatmu. Ya, kaulah yang memaksaku untuk melepaskan satu tingkat kultivasi untuk menggunakan gelang ini. Aku akan mengingat ini. Kebencian dalam suara Hongdi begitu kuat. Dalam perdamaian terbuka, selain kemampuan normalnya memiliki satu kemampuan ekstra, yaitu membuka portal dari alam surgawi kembali ke Suzaku dan memungkinkan pengguna untuk kembali dengan selamat. Gelang ini awalnya diperoleh Suzaku dari alam surgawi. Jadi bagaimana ia memiliki kemampuan ini bukanlah misteri. Karena itulah Red Butterfly tidak terlalu takut pada apapun. Namun harga untuk menggunakannya terlalu mahal. Begitu ia kembali ke Suzaku, level kultivasinya tidak akan lagi berada di tahap akhir Soul Formation tetapi tahap tengah Soul Formation. Wang Lin mulai kehilangan kendali atas tubuhnya. Melihat Hongdi hendak pergi, dia merasa sangat frustasi. Jika bukan karena gelang itu, dia pasti sudah mati hari ini. Begitu dia kembali ke Suzaku, akan sangat sulit menemukan kesempatan sebaik ini untuk membunuhnya. Wang Lin berteriak, "Hongdi, lihat ini!" Wang Lin mengangkat tangan kanannya. Tiba-tiba sebuah kipas dengan hanya 2 bulu muncul di tangannya. Mata Hongdi tiba-tiba tertuju pada kipas itu dan menunjukkan ekspresi terkejut. Yang diinginkan Wang Lin adalah jeda ini. Dia menahan medan kejam di tubuhnya saat dia melemparkan kipas ke depan dan kemudian jiwa asalnya terbang keluar. Jiwa asalnya terbang keluar, meraih kipas dan mencabut salah satu bulunya. Bulu itu mulai terbakar dan berubah menjadi bayangan berbentuk seperti Wang Lin. Bang! Bayangan itu meledak dan kekuatan penghancur menyerbu ke arah Hongdi. Wajah Hongdi berubah lagi dan dia segera mundur. Dia sekarang berada di dalam lubang hitam. Tetapi pada saat ini jiwa asal Wang Lin tiba. Tangan kanan Wang Lin terulur dan dengan ganas mencengkram Hongdi. Tepat saat Hongdi hendak melawan, gelombang kejut dari ledakan bayangan itu tiba, menyebabkannya mengeluarkan erangan kesakitan dan batuk seteguk darah lagi. Wang Lin mengerahkan segenap kemampuannya. Dia sama sekali mengabaikan kemungkinan tubuhnya akan rusak karena jiwa asalnya meninggalkannya. Serangan ini mengandung niat untuk membunuh. Hongdi mengangkat tangan kanannya untuk menangkis serangan itu. Wang Lin melihat Hongdi tanpa lengan kanan jatuh ke dalam lubang dengan mata tertutup. Lubang itu kemudian cepat terlipat dan tertutup. Wang Lin menghela nafas dalam-dalam. Ia meraih bulu lainnya dengan jiwa asalnya dan segera kembali ke tubuhnya. Setelah lubang hitam itu tertutup, ia kembali ke tubuhnya. Penggarap formasi jiwa tahap akhir terlalu sulit dibunuh. Gumam Wang Lin. Saat ini Wang Lin memegang bulu yang tersisa. Dia telah menggunakan semua yang dimilikinya. Dia bahkan memilih saat ketika harta yang menyelamatkan nyawanya habis dan dia berada dalam kondisi terlemahnya. Tetapi dia masih tidak dapat membunuhnya. Meskipun aku belum membunuhnya, dengan lengan ini, aku bisa menggunakan kutukan yang tak terhitung jumlahnya untuk memastikan bahwa dia akan selamanya berada di tahap pembentukan jiwa. Mata Wang Lin berbinar saat dia menunjukkan ekspresi jahat. Kultivasiku masih belum cukup. Jika aku berada di tahap tengah formasi jiwa, hasil pertempuran hari ini akan berbeda. Wang Lin menghela nafas lagi. Pertarungannya dengan Hongdi tidak lama. Hanya berlangsung beberapa saat saja. Orang gila. Dia benar-benar orang gila. Orang tua dari sekte mayat yang telah melempar mayat itu mengumpat sambil terbang menuju pintu masuk. Namun pada saat ini, suara gemuruh terdengar dari pintu masuk dan mayat itu pun runtuh. Orang tua itu menatap pintu masuk dengan tercengang. Dengan ekspresi getir di wajahnya, bukan hanya dia. Bahkan Chihu pun terkejut. Ketika Wang Lin melihat pintu masuk telah runtuh, ia segera berbalik dan berlari ke tanah. Pecahan ini memiliki banyak lapisan yang tumpang tindih. Karena ia tidak bisa lagi naik, ia harus turun sebagai gantinya. Saat Zhou Yi dan lelaki tua itu bertarung, dia menggunakan indera keilahiannya untuk mencari di area itu secara diam-diam. Sekarang setelah dia memiliki target, dia tiba di samping sebuah lubang di tanah yang belum runtuh dalam sekejap. Tanpa ragu-ragu, Wang Lin menyerbu masuk. Lelaki tua dari sekte mayat itu berbalik, menyebarkan indera keilahiannya dan menyerbu ke arah lubang tempat Wang Lin masuk. Chihu menyentuh tas penyimpanannya. Di dalamnya ada kompas bintang, tetapi terlalu rusak untuk digunakan dan dia tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya. Tak berdaya, dia mengikuti di belakang lelaki tua itu.
Yang terpenting sekarang adalah melindungi hidupnya sendiri. Ting-er, lihat, orang yang mencurimu melarikan diri. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Siapapun yang berani mencurimu harus mati. Biarkan aku menggunakan sisa hidupku untuk membunuh orang ini. Lalu kita bisa menghilang bersama dalam kehampaan ini. Seoyi memeluk wanita itu dengan penuh gairah di matanya. Tetapi gairah ini segera berubah menjadi kebingungan. Dia mencium bibir wanita itu dan mengering kening sebelum mengejar lelaki tua dari sekte mayat dengan kebingungan di matanya. Wang Lin memasuki terowongan dan segera turun. Suara runtuhan lapisan ketiga berangsur-angsur menghilang. Meskipun semua lapisan pada akhirnya akan runtuh, lapisan keempat adalah tempat teraman saat ini. Saat Wang Lin turun, diam-diam dia berpikir, satu-satunya cara untuk meninggalkan tempat ini adalah dengan kompas bintang Cihu. Dia terus turun untuk waktu yang lama sebelum dia melihat cahaya di ujung terowongan. Namun dia tidak menyerbu keluar tetapi memeluk dinding terowongan. Beberapa saat kemudian, sesosok tubuh dengan cepat terbang melewati terowongan. Saat orang ini melewati Wang Lin, dia berhenti sejenak dan mendengus sebelum terbang menuju cahaya. Tidak lama kemudian Cihu juga turun dan dikejutkan oleh Wang Lin. Wang Lin segera terbang keluar dan mengirimkan transmisi suara yang mengatakan, "Cihu, tingkat kultivasi kita adalah yang terendah di sini. Kita harus berhati-hati terhadap lelaki tua dari sekte mayat itu." Cihu mengangguk. Keduanya keluar dari terowongan pada saat yang sama. Saat mereka keluar, keduanya terkejut. Yang tampak di hadapan mereka adalah sekelompok istana yang sangat megah. Istana-istana itu membentang sejauh mata memandang, dan semuanya terbuat dari batu-batu roh. Istana di tengah adalah yang paling megah. Bahkan dari jarak sejauh ini, mereka dapat merasakan tekanan energi spiritual surgawi. Cihu menghirup udara dingin. Mungkinkah istana pusat terbuat dari batu giok surgawi? Indra keilahian Wang Lin jauh lebih kuat daripada Cihu. Setelah menyapu area tersebut, dia juga terkejut. Namun dia menemukan bahwa istana pusat tidak terbuat dari batu giok surgawi murni. Ada batu roh yang tercampur di dalamnya. Tetapi meski begitu, hal itu menunjukkan betapa berkuasanya pemilik istana ini. Istana Raja Surgawi. Sebuah suara yang sangat gembira terdengar dari kejauhan. Wajahnya menunjukkan bahwa dia benar-benar terkejut sebelum dia tertawa terbahak-bahak. Aku tidak tahu istana Raja Surgawi yang mana ini. Tetapi jika melihat betapa terawatnya istana ini, pasti ada mayat seorang Raja Surgawi di dalamnya. Orang tua itu tertawa ketika dia menyerbu ke depan untuk memasuki salah satu istana. Tepat pada saat ini, Seoyi muncul dengan mayat wanita di tangannya. Tepat setelah dia muncul, dia mulai berjalan maju. Meskipun dia tampak berjalan lambat, dia hanya butuh 3 langkah untuk tiba di hadapan lelaki tua dari sekte mayat. Seoyi menatap mayat perempuan itu dan berkata dengan penuh semangat, "Ting-er, setelah aku membunuhnya, kita akan pergi bersama ke kehampaan. Aku bisa merasakan bahwa aku mulai melemah. Namun aku merasa akhirnya aku mengerti sesuatu. Aku sepertinya mengingat sesuatu dari masa lalu. Aku sepertinya mengingat siapa dirimu." Ekspresi lelaki tua itu langsung berubah saat dia mundur. Seoyi mengangkat kepalanya, menatap lelaki tua itu, lalu tiba-tiba menghantamnya. Diserang oleh seseorang dengan kekuatan kultivator transformasi jiwa tahap akhir adalah mimpi buruk bagi siapapun. Ekspresi lelaki tua itu berubah lagi saat dia dengan cepat menghindar. Orang tua itu berteriak dengan marah, "Seoyi, dasar orang gila. Aku bahkan mengembalikan mayat itu padamu. Kenapa kau belum menghilang juga? Tempat ini pasti berisi mayat-mayat lainnya juga. Cari saja mereka kalau kau mau. Kenapa kau masih mengejarku?" Seoyi menatap mayat perempuan itu dengan penuh kasih sayang sebelum mencium keningnya dan memejamkan matanya. Ketika ia membuka matanya tidak lagi dipenuhi dengan cinta tetapi dengan kejernihan. Mata sejernih ini seharusnya tidak pernah muncul pada Seoyi. Itu jelas perbedaan antara hitam dan putih. Dia melangkah maju dan tiba-tiba terdengar suara gemuruh di langit. Di tengah gemuruh yang hebat ini, Seoyi berubah menjadi meteor yang terbakar saat ia menyerbu ke arah lelaki tua itu. Langit di sekitarnya mulai bergemuruh saat keruntuhan dimulai lagi. Namun kali ini keruntuhan itu jauh lebih terlihat di langit. Suara-suara robekan bergema di langit. Seolah-olah ada tangan tak terlihat yang merobek langit. Wilayahku gila. Hati dauku adalah Ting-er. Mati demi Ting-er. Aku benar-benar puas. Suara Zoe datang dari meteor yang terbakar. Meteorit ini terbang melintasi langit sambil menciptakan ledakan sonik. Aku Zoe, telah mencapai akhir hidupku. Tapi aku tidak menyesal. Ekspresi lelaki tua itu berubah lagi saat dia mengumpat dan segera mundur. Dia tahu bahwa Zoe akan segera mati. Jika dia bisa menunda sedikit saja, Zoe akan menghilang. Aku tidak pernah menyangka bahwa di akhir hidupku,
Berkat jiwa asalku yang terbakar, aku akhirnya akan mengerti. Suara Zoe mengandung sedikit rasa pasrah dan secercah penyesalan yang saat bergema di langit. Langit tiba-tiba menjadi gelap dan tekanan kuat turun dari langit. Tubuh Wang Lin tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dia didorong turun dari langit dan tidak bisa bergerak di tanah. Wang Lin menatap Cihu yang kondisinya bahkan lebih buruk. Cihu tidak siap menghadapi tekanan ini dan sekarang terduduk lemas di tanah tanpa daya untuk melawan. Bahkan istana-istana di tanah pun hancur menjadi puing-puing akibat tekanan ini. Wang Lin merasa takut saat menatap meteor yang terbakar itu dengan kaget. Bahkan dengan kekuatan mentalnya, tubuhnya tanpa sadar bergetar. Jadi ini Dao. Sayangnya, ini adalah akhir hidupku. Guru pernah berkata bahwa mereka yang mencari Dao bersedia mati saat matahari terbenam jika mereka bisa mendapatkan jalan yang benar di pagi hari. Jadi ini yang dia maksud. Sebuah manik merah seukuran kepalan tangan muncul di dahi Zoe. Tetapi manik itu segera hancur dan menyatu dengan meteor yang terbakar. Api di sekitar meteor itu menghilang, memperlihatkan sosok cahaya merah yang berdiri di antara bumi dan langit. Wajahnya menunjukkan tanda-tanda penyesalan yang mendalam saat jari kirinya dengan santai menunjuk ke arah lelaki tua itu. Lelaki tua itu hendak menghindar, tetapi dia mendapati bahwa dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Wajahnya menjadi pucat saat dia menatap Zoe dengan kaget. Dia berkata dengan getir, "Kekuasaan. Saat pertama kali aku datang ke alam surgawi, aku bertemu denganmu. Wilayah kegilaan adalah sesuatu yang kau paksakan padaku. Aku tahu tujuanmu sekarang, dan aku memahami semuanya. Tetapi aku tidak menyesalinya. Jika aku diberi kesempatan lagi, aku akan memilih untuk bertemu denganmu lagi." Zoe bahkan tidak melihat ke arah lelaki tua itu. Dia hanya menatap mayat perempuan di pelukannya. Dulunya dia adalah murid yang sangat berbakat di Sekte 5 Elemen dan memiliki tekad yang jauh lebih besar daripada orang biasa. Dia mengolah metode 5 elemen dan mewariskan murid-murid lainnya satu persatu, hingga akhirnya dia menjadi murid dari satu-satunya tetua transformasi jiwa tahap akhir di sekte tersebut, dan tingkat kultivasinya terus meningkat. Saat ia mencapai tahap pembentukan jiwa, gurunya memberikannya kuali hujan. Tetapi tidak seorang pun yang dapat menduga seberapa besar perubahan yang akan ia lakukan. Di alam surgawi ia memasuki salah satu istana dan melihat mayat wanita. Sejak saat itu, ia terpesona olehnya dan meninggalkan dirinya yang lama. Di matanya, mayat wanita ini adalah segalanya baginya. Demi mayat wanita ini, dia meninggalkan sektenya. Gurunya tidak rela membunuh murid kesayangannya sendiri. Jadi setelah menghela nafas panjang 3 kali, dia membiarkannya pergi. Pecinta mayat, orang gila, segala macam rumor tersebar di Suzaku. Namun tak satu pun dari ini mempengaruhinya. Dia tidak pernah menyesali semua itu. Meminjam domain kegilaan, kultivasinya menjadi lebih kuat, hingga ia mencapai tahap transformasi jiwa. Gurunya gagal mencapai tahap Ansenden dan telah mencapai akhir masa hidupnya. Pada hari gurunya meninggal, Zoe berlutut di hadapan Sekte 5 Elemen. Dia berlutut selama 7 hari. Setelah itu dia bertindak 3 kali untuk menyelamatkan Sekte 5 Elemen. Tetapi dia bukan lagi salah satu muridnya. Pada saat ini semua hal ini muncul dalam hati Zoe. Orang tua itu sudah menyerah untuk berjuang. Dia tidak punya peluang melawan seorang kultivator Ascendant. Perbedaan domain bisa menghancurkan segalanya. Mata Zoe dipenuhi dengan keternihan. Meskipun tidak lagi mengandung kelembutan yang sama, mata itu sekarang dipenuhi dengan wilayah yang kuat. Dia menundukkan kepalanya dengan lembut mencium dahi mayat wanita itu dan mengalihkan pandangannya ke Wang Lin dan Cihu. Pada akhirnya matanya tertuju pada Cihu dan dia berkata dengan tenang, "Adik kecil, bantu aku merawat istriku ya." Tubuh Cihu dicengkeram oleh kekuatan misterius. Dia menatap Zoe dengan ekspresi ketakutan. "Ini." Zoe mengerang kening. Cihu tersenyum getir dalam hatinya. Dia sama sekali tidak menginginkan mayat ini. Jika para tetua di klannya mengetahui hal ini, itu akan sangat memengaruhinya. Namun saat ini adalah permintaan dari seorang kultivator Ansenden yang sedang sekarat. Tidak ada yang berani menolaknya. Cihu menarik nafas dalam-dalam dan berkata, "Junior bersedia." Zoe menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu adalah tuan muda klan iblis raksasa. Jadi wajar saja jika kamu takut mengikuti jejakku. Lupakan saja." Dengan itu, tatapannya beralih ke Wang Lin, dan dia bertanya dengan lembut, "Apakah kamu bersedia membantuku?" Wang Lin segera merasakan tekanan di tubuhnya berkurang. Ketika dia bangun, dia mendengar kata-kata Zoe dan mulai merenung. Zoe menatap Wang Lin dan berkata, "Istriku membutuhkan batu giok surgawi untuk memastikan tubuhnya tidak berubah. Setiap 1000 tahun, kamu akan membutuhkan 1000 buah batu giok surgawi. Agak sulit, tetapi tidak terlalu sulit. Apakah kamu bersedia membantu?"
Wang Lin merenung sejenak dan berkata, "Saya tidak berani berjanji bahwa saya bisa memperoleh batu giok surgawi sebanyak itu." Zoe tersenyum sambil menatap ke langit dan berkata, "Adik kecil yang baik, aku tidak akan membiarkanmu membantuku selama ribuan tahun tanpa hasil." Wang Lin menatap Zoe tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Zoe mengulurkan tangannya dan meraihnya. Tiba-tiba istana di tanah yang belum runtuh itu runtuh, dan pecahan-pecahan batu giok surgawi berterbangan keluar. Di udara, batu giok surgawi ini membentuk pagoda. Zoe menatap mayat wanita itu sekali lagi sebelum melemparkannya ke pagoda, dan dia menghilang di dalamnya. Zoe menunjuk dengan tangan kanannya dan pagoda itu menyusut. Saat dia menyentuh pagoda, kekuatan misterius memasuki tubuhnya. Sekarang ada jejak tambahan di jiwa asalnya. Pagoda ini berisi wilayah kekuasaanku. Jika kau menemukan tempat yang dingin dan meletakkan pagoda ini di sana, maka akan terbentuk penghalang selebar 100 meter. Kecuali jika seseorang memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi dari diriku saat ini. Mereka tidak akan dapat melewati penghalang itu tanpa persetujuanmu. Zoe tersenyum pada Wang Lin sambil menunjuk alisnya sendiri. Sebuah batu giok merah seukuran kuku jari muncul dan dia mengarahkannya ke arah Wang Lin. Saat giok merah itu muncul, keruntuhan pecahan itu tampak berhenti sejenak. Giok merah ini tampak melepaskan kekuatan hukum surga. Ketika Wang Lin melihat batu giok merah ini, dia merasakan perasaan yang sama seperti yang dirasakan saat dia berubah menjadi manusia biasa dan pertama kali menyentuh hukum reinkarnasi. Batu giok ini mengandung kekuatan yang mirip dengan itu, menyebabkan Wang Lin menarik nafas dalam-dalam. "Ini adalah hadiah pertama yang kuberikan padamu, Kristal Ascendant. Barang ini tidak berguna untukmu saat ini. Tetapi jika suatu hari kau akan mencapai tahap Ascendant, maka barang ini dapat membantumu." Lelaki tua itu menatap kristal itu dengan keinginan kuat di wajahnya. Ia tahu betul nilai benda ini. Meskipun item ini tidak memiliki kemampuan apapun, item ini terbentuk saat seorang kultivator mencapai tahap Ascendant. Item ini berisi persepsi mereka tentang surga. Jika dia bisa mendapatkan item ini, maka peluangnya untuk mencapai tahap Ascendant akan meningkat sebesar 30%. Satu-satunya tujuan dari benda ini adalah untuk memungkinkan pengguna memiliki kesempatan kedua selama pilihan hidup dan mati dalam upaya mencapai tahap Ascendant. Setelah seorang kultivator Ascendant kehilangan kristal Ascendant mereka, kultivasi mereka akan terus menurun hingga mereka mati. Kristal ini hampir tidak berbeda dengan kehidupan mereka. Bahkan Zoe baru saja membentuknya. Chihu juga menatap kristal Ascendant itu dengan tercengang. Bagaimanapun dia adalah tuan muda dari klan iblis raksasa. Jadi dia tahu lebih banyak daripada kebanyakan orang. Dia bisa mengenalinya pada pandangan pertama dan merasakan penyesalan yang mendalam. Meskipun dia tahu bahwa Zoe tidak akan meminta seseorang untuk menjaga istrinya secara gratis, dia tidak menyangka bahwa Zoe akan memberikan hadiah seperti ini. Jika dia tahu ini sebelumnya, dia tidak akan ragu sama sekali dan setuju. Selain itu, dari apa yang dikatakan Zoe sebelumnya, ini hanyalah hadiah pertama, yang berarti kemungkinan ada hadiah kedua dan hadiah ketiga. Penyesalan jati Chihu telah mencapai batasnya. Ekspresi wajah kedua orang itu membuat Zoe sangat bangga. Dia menunjuk ke arah lelaki tua itu dan tubuh lelaki tua itu terbang ke tangan Zoe. Zoe berkata dengan tenang, "Hadiah keduaku untukmu adalah orang ini. Kepala tetua sekte mayat. Aku bisa mengampuni nyawamu, tetapi kau harus menjadi budak selama 1000 tahun. Apakah kau bersedia?" Sebelum memperoleh kekuasaan absolut, ketua tetua sekte mayat hanya mempunyai 2 pilihan, hidup atau mati. Orang tua itu berkata dengan getir, "Hidupku bahkan tidak akan bertahan 100 tahun lagi. Jadi bagaimana aku bisa menjadi budak selama 1000 tahun? Kau mungkin juga membunuhku. Jika kau ingin mati, maka aku bisa membantumu. Dengan kekuatanku yang tersisa, aku bisa memurnikanmu menjadi boneka. Meskipun tingkat kultivasimu akan turun, itu akan dianggap sebagai hadiah keduaku." Setelah itu, Zoe menunjuk ke dahi lelaki tua itu. Dia hanya perlu menunjuk dahi lelaki tua itu, dan ketua sekte mayat ini akan mati. Jari itu perlahan mendekat. Dahi lelaki tua itu dipenuhi keringat. Bau kematian semakin kuat. Meskipun ia hanya memiliki waktu kurang dari 100 tahun untuk hidup, jika ia dapat menembus tahap akhir transformasi jiwa, masa hidupnya akan diperpanjang. Selain itu, dengan metode sekte mayat, ia memiliki banyak cara untuk memperpanjang hidupnya. Saat jarinya muncul, dia berkata dengan getir, "Aku setuju." Tangan kanan Zoe tidak berhenti, tetapi bergerak lebih cepat hingga menyentuh dahi lelaki tua itu. Tangan lainnya menunjuk ke arah Wang Lin, dan tubuh Wang Lin tanpa sadar terbang ke arahnya. Cahaya misterius keluar dari dahi lelaki tua itu, melewati Zoe, dan masuk ke Wang Lin. Wang Lin segera merasa sepertinya dia bisa merasakan semua niat ketua-tetua sekte mayat, dan hanya dengan satu pikiran, dia bisa menghancurkan jiwa lelaki tua itu.
Ketua-tetua dari sekte mayat mendesah saat dia dengan tidak wajar menoleh ke arah Wang Lin dan berkata dengan hormat, "Budak tua ini, Sun Tai, memberi hormat kepada Tuan." Cihu menatap pemandangan di depannya. Penyesalan di hatinya sudah mencapai tingkat yang mengerikan. Seorang budak transformasi jiwa. Ini, jika aku kembali ke klanku dengan ini, maka aku tidak akan lagi menjadi tuan muda, tetapi kepala klan. Dengan orang ini di tanganku, selain di dalam negara susu aku akan dapat berjalan bebas di planet ini. Aku seharusnya tidak ragu-ragu. Tubuh Zhao Ye sudah hampir mencapai titik akhir. Tubuhnya tidak lagi tampak kokoh. Sepertinya dia siap menghilang. Dia melihat sekeliling dan akhirnya berkata kepada Wang Lin, "Jaga dia baik-baik." Wang Lin menarik nafas dalam-dalam dan mengangguk. Segalanya terjadi dengan sangat cepat. Bahkan sekarang, dia masih tidak percaya apa yang telah diperolehnya. Zhao Ye melihat Wang Lin mengangguk dan tersenyum. Pada saat ini tubuhnya mulai menghilang. Dimulai dari kakinya, dan pada akhirnya masih ada senyum di wajahnya. "Guru, jika ada kehidupan setelah kematian, aku tetap muridmu." Tepat pada saat ini, pagoda itu terbang keluar dari tangan Wang Lin dan menyebar mengeluarkan cahaya putih, dan mayat wanita itu keluar dengan sendirinya dan melayang di udara. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih yang sudah dukung aku dengan cara like, subscribe, dan komennya. Semoga kalian sehat selalu dan banyak rezekinya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.